Shalom, selamat pagi keluarga besar Humble Family. Senang bisa menyapa saudara dalam kasih Tuhan. Kita kembali masuk dalam tema besar kita, yaitu pemulihan keluarga. Dan di pagi hari ini, sebelum kita memulai berbagai macam aktivitas kita, secara khusus kita akan belajar tentang berkat ketaatan anak. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus, pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama. Demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang telah membuat kami tenang tidur semalaman dan telah mengaruniakan kepada kami tenaga yang baru untuk kami menjalani hari ini. Tapi sebelum kami merangkai cerita kami sepanjang hari ini, yang kami mohon kepadamu adalah kiranya firman-Mu lah yang menjadi fondasi. Kiranya firman-Mu lah yang menjadi titik awal kami untuk menjalin cerita perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Maka terangilah jalan kami dengan firman-Mu, Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu di pagi hari ini. Berbelas kasihan kepada kami. Inilah doa kami, Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita bawa di dalam doa bahkan menjadi perenungan kita hari ini adalah, bagaimana saya bisa menunjukkan rasa hormat saya kepada orang tua sebagai wujud syukur saya atas kasih Kristus? Pertanyaan yang sangat baik. Saudara, seringkali kita terjebak berpikir bahwa ketaatan adalah sebuah transaksi. Kita berpikir, saya taat supaya Tuhan kasih saya uang, supaya Tuhan kasih saya jabatan, supaya Tuhan kasih saya hidup tanpa masalah. Saudara, itu bukan Injil, tetapi itu transaksi. Maka Injil telah memberitahu kita hal yang berbeda untuk mengerti hal ini. Yang pertama, Injil berkata bahwa Kristus adalah teladan ketaatan. Mengapa kita harus taat? Karena kita adalah pengikut Kristus. Kristus yang telah taat sampai mati di atas kayu salib. Maka saudara, pemulihan keluarga itu dimulai ketika kita berhenti menuntut hak kita dan mulai melakukan kewajiban kita sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Tuhan yang telah mengaruniakan kepada saudara hidup yang kekal. Tuhan yang telah mengaruniakan kepada saudara kasih-Nya. Kita yang harusnya mati ini beroleh hidup melalui karya kematian dan kebangkitannya. Maka yang kedua, Injil memberitahu bahwa ketaatan kita adalah di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Saudara, kita menaati orang tua bukan karena mereka sempurna. Maka tidak ada orang tua yang sempurna. Kita menaati mereka karena kita menghormati otoritas Tuhan yang ditaruh di atas mereka. Maka saat kita taat, kita sedang menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyelaraskan kehidupan kita dengan tatanan kerajaan Allah. Inilah yang Injil beritahu kepada kita. Maka saudara, Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang menghormati orang tua. Ini hal yang real sekali. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tidak pernah.
Namun ingat, berkat Tuhan itu jauh lebih besar dari sekadar materi yang kita inginkan seringkali dalam hidup ini. Kita taat sama orang tua, yang kita maunya adalah berkat-berkat materinya. Tetapi berkat yang dimaksud adalah damai sejahtera, shalom. Di dalam Alkitab berulang-ulang shalom ini disampaikan. Berulang-ulang para nabi-nabi bicara tentang damai sejahtera. Ini adalah hal berkat terbesar yang dirindukan seluruh orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah. Apalagi yang dimaksud? Keharmonisan relasi dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Kurang lebih ini berkat yang dimaksud itu. Damai sejahtera, keharmonisan relasi, dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara, keluarga yang pulih bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Melainkan keluarga yang di tengah badai sekalipun, mereka tetap memiliki kesatuan hati karena Kristus ada di tengah-tengah keluarga mereka. Inilah keyakinan kita, saudara. Jadi, jangan taat karena kita ingin dipuji atau ingin menyuap Tuhan agar doa kita dijawab. Tapi taatlah karena saudara sudah ditebus olehnya. Saudara, hari ini mari kita tunjukkan pemulihan itu melalui 3 hal. Yang pertama, pengampunan. Jika ada luka dengan orang tua, mintalah kasih Kristus untuk memampukan saudara mengampuni. Yang kedua, kerendahan hati. Mari kita menyingkirkan ego kita untuk mendengar nasihat mereka. Dan yang ketiga, pelayanan. Mari melayani orang tua sebagai wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Maka orientasi kita bukan lagi soal orang tua, tapi bagaimana kita mau taat akan perintah Tuhan yang menyatakan untuk menghormati orang tua kita. Saudara, keluarga yang pulih adalah keluarga yang mencerminkan kasih Kristus. Mari kita bawa semangat pemulihan ini ke dalam rumah kita masing-masing. Humble family, jadilah saksi bahwa Kristus hidup di tengah keluarga kita. Sekali lagi, jadilah saksi bahwa Kristus hidup di tengah keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Bimbinglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bimbinglah kami untuk terus setia menaati apa yang Kau katakan secara khusus untuk menghormati orang tua kami. Orang tua yang sudah melahirkan kami. Ataupun orang tua yang Tuhan perhadapkan kepada kami. Mereka yang dituakan di tengah-tengah pekerjaan kami. Di tengah-tengah sekolah kami, perkuliahan kami. Biarlah pesan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang setia Paulus ini agar kami menaati dan menghormati orang tua. Kami belajar melakukannya sebagai bentuk syukur kami dan ketaatan kami kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Pimpinlah kami setelah hari ini Tuhan dengan keyakinan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.